Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Oke. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Kurang semangat. Ulangi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ya, seperti biasa kita menyiapkan dulu, ya, doa. Setelah itu baru saya lakukan untuk absensi. Silakan pertanyaan. Sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak sekalian, untuk di pagi hari ini, ya, sebelum saya mengabsen, ya, terlebih dahulu seperti biasa, ya, saya akan melakukan dulu yaitu kesepakatan bersama, yaitu dari sisi kebersihan dan juga dari sisi pembelajaran, ya, agar pembelajaran kita ini berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya. Yang pertama yaitu dalam keseriusan belajar, ya. Jadi selama pembelajaran dimulai, saya minta anda semuanya, ya, bersikap sebagai seorang siswa. Nah, jika ada yang kurang jelas nanti bisa dipertanyakan. Terus selanjutnya masalah kebersihan kelas. Nah, ini yang tidak bosan-bosan saya ingatkan. Apabila ada sampah, silakan diambil. Setelah itu silakan dibuang pada tempatnya. Ya, supaya apa? Namanya kebersihan itu pasti dia akan memahami. Orang yang cinta kebersihan pasti dia pun akan tahu sejarah dirinya bahwasanya kebersihan itu sangat utama, ya, dalam diri manusia. Dan selanjutnya, ya, untuk masalah kehadiran yang sangat menentukan bagaimana pembelajaran itu sangat efektif dan bagaimana nanti nilai-nilai yang mendapatkan itu sangat maksimal, ya, apalagi bagi yang mau kuliah, ya. Jadi silakan ditelaah betul-betul, karena kita belajar itu, ya, itu untuk anak juga ke depannya, masa depannya bagaimana. Baik, saya akan mengabsen, ya, untuk kelas 11 3, ya, 11 3 Aditya. Oke. Untuk selanjutnya yaitu 11 5 Hafid DJ. Di mana? Ada cara keluarga juga. Baik, selanjutnya karena kita di sini gabung yaitu kelas 11 3 dan 11 5. Jadi yang tidak hadir tolong semuanya harus memberikan yang namanya informasi kepada ketua kelas dan juga wali kelas, ya. Nah, untuk tema, ya, temanya itu sudah tahu apa temanya? Sudah? Belum? Minggu lalu apa temanya? Minggu lalu kita menjelaskan atau menganalisa tentang bagaimana suatu iman. Nah, sekarang kita masuk materi baru, yaitu tentang apa? Larangan Jadi tema kita pada hari ini yaitu larangan pergaulan bebas.
dan zina. Kira-kira ada yang tahu apa itu zina? Ya, nanti kita bahas. Nah, sebelumnya kita lihat apa kontradiksi awal. Ya, yang pertama yaitu peserta didik mampu menganalisis, yaitu surah Al-Isra ayat 32 dan surah An-Nur ayat 2 serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Jangan nanti harus menganalisa, ya, menganalisa, memahami apa itu surah An-Nur, apa itu surah Al-Isra, apa itu hadisnya, ya. Oke. Terus lalu kita lihat, ini bukan review ya, profil, salah ketik. Profil belajar Pancasila. Nah, apa yang pertama? Profil belajar Pancasila. Yang kedua, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia dan bernalar putih, ya. Terus ada laptop jadi, ya, ini sesuai dengan rahmatan alamin ya. Nah, itu ini profilnya. Terus apa? Oke, yaitu berkeadaban dan lurus dan tegas, ya. Kalau dalam ayat dalam ayatnya, dalam asalnya tadabbur. Terus iktidal, ya. Oke, lanjut. Nah, sarana prasarana, yaitu pertama kita menggunakan media pembelajaran yaitu PowerPoint. Tahu PowerPoint? Tahu. Ini yang digunakan sasaran, yaitu PowerPoint. Terus alat dan bahannya yaitu ada laptop, HP, bawa HP kan masing-masing. Terus ada internet. Nah, itu ada AC. Ada AC tapi tak bisa dipakai sama saja. Oke, ya lanjut yang bagian C, target peserta didik. Targetnya apa? Peserta didik memiliki kemampuan dasar dalam memahami bahaya larangan pergaulan bebas dan zina. Sesuai apa? Surah Al-Isra ayat 2 dan An-Nur ayat 2 serta zina. Jadi ini target yang kita capai. Terus model pembelajarannya apa? Yaitu problem based learning, pembelajaran yang berbasis masalah. Itu yang disebut dengan problem based learning, pembelajaran berbasis masalah. Ya. Metodenya apa? Metodenya itu kita menggunakan ceramah, tanya jawab, diskusi dan presentasi. Sudah siap hari ini presentasi? Sudah. Kelompok 1 siap? Kelompok 2 siap? 3 ya. Jadi semua sudah siap ya, karena sudah saya berikan yang harus Anda kerjakan yang mana, yang harus presentasikan. Baik, kita lanjut. Mana tak muncul? Nah, kegiatan inti yang tadi, ya. Kegiatan inti yaitu guru memunculkan masalah dengan menggunakan PowerPoint. Itu dalam surah Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2 dan hadisnya. Ya, ini masalahnya. Terus diskusi kelompok. Ya, yang kedua diskusi kelompok peserta didik dibagi menjadi berapa kelompok? Ada berapa tadi? Ada 3. Terdiri dari 3. Ya, terdiri 3 orang, 3 kelompok. Terus yang didiskusikan apa? Itu ada hukum tajwid, perkata. Terus asbabnya apa? Terus ayat yang terkandung apa? Ya, itu nanti Anda diskusikan. Boleh melihat HP. Ya, supaya apa? Mendapatkan namanya ilmu.
Terus setiap kelompok itu menyampaikan pendapat dan argumen tentang materi yang akan dibahas. Materinya yang tadi yang saya sampaikan ya, itu yang ada di dalam surah Al-Isra 22. Selanjutnya, peserta mencari informasi yang akan berkaitan dengan materi yang relevan. Apa hubungannya dengan materi tersebut yang kita pelajari? Nah, kemudian peserta didik menyusun hasil diskusi kelompok tentang hukum tajwidnya, asbabun nuzul, dan makna ayat Al-Isra 32 dan An-Nur ayat 2 serta artinya. Inilah yang nanti kalian lakukan dalam proses pembelajaran ya. Terus setiap kelompok mempresentasikan hasil penelitian mereka mengenai hukum tajwidnya. Misalkan surah Al-Isra, ayat dan tahu awalannya apa? Surah Al-Isra ada bunyi surah Al-Isra apa bunyinya? Nanti kalian cari tajwidnya, cari asbab nuzulnya, dan makna ayat yang ada dalam surah Al-Isra dan juga surah An-Nur ya. Nah, terakhir itu nanti hasil diskusinya dipresentasikan. Untuk pertanyaan pemantinya, ya pertanyaan itu nanti saya tunjuk siapa yang bisa menjawab. Oke, silakan nomor 1. Silakan jawab. Pencegahan apa agar tidak terjerumus yang namanya pergaulan bebas? Perkenalkan, nama saya Ahmad Fiza dari kelompok 1. Nah, jadi cara untuk kita tidak terjerumus pergaulan bebas dengan cara kita harus selektif memilih teman, berbanyak kegiatan-kegiatan positif, mematuhi peraturan orang tua, dan berpendirian teguh pada peraturan yang benar. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya. Kasih aplaus untuk kelompok 1. Silakan kelompok 2 atau kelompok 3 untuk pertanyaan berikutnya. Oke, Salwa. Perkenalkan, saya Salwa dari kelompok 2. Pertanyaannya, mengapa seseorang bisa terjerumus pergaulan bebas? Jawabannya, karena kontrol dirinya lemah sehingga mudah tergiur bujuk rayu orang lain untuk melakukan hal yang tidak baik. Oke, terima kasih jawabannya. Ya, sempurna sekali. Oke, lanjut kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Salsa dari kelompok 3. Kenapa pergaulan bebas remaja harus dihindari? Itu dikarenakan pergaulan bebas remaja dilarang oleh agama. Oke, jawaban yang sama ya, semuanya jawabannya sempurna. Kasih aplaus untuk ketiga kelompoknya. Ya, nah, jadi dari 3 pertanyaan Anda bisa menjawab. Kita minta apa sih kesimpulan dari 3 pertanyaan tersebut? Silakan dari Laura. Silakan disimpulkan pertanyaannya. Jawaban dari semua pertanyaan teman-temannya yang sudah menjawab. Apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari 3 pertanyaan tersebut, yaitu pertanyaan pemantik tersebut? Silakan Laura. Setelah itu nanti akan ada kendaraannya KPD ya untuk kegiatan kita pada hari ini ya. Dan jika waktunya tidak cukup bisa dikerjakan di rumah ya, karena waktu kita terbatas juga ya. Oke, silakan untuk disimpulkan. Saya akan menyimpulkan pertanyaan yang Bapak berikan. Jadi untuk menghindari pergaulan bebas, dapat selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selalu mengikuti nasihat orang tua, selektif dalam memilih teman. Oke, terima kasih semua yang sudah menjawab ya. Jadi kesimpulan bisa kita dapatkan dari semua pertanyaan dan juga jawaban, kita harus mendengarkan dan harus selalu mengontrol diri. Kenapa? Kalau kita tidak bisa mewaspada, maka kita akan terbawa arus. Ya, namanya perbuatan itu bisa saja
berdampak negatif pada diri manusia. Ya, jadi semuanya bisa terjadi apabila kita tidak bisa mengendalikan diri. Nah, kuncinya ada pada diri manusia masing-masing. Bisa dia mengendalikan, maka dia akan terhindar namanya pergaulan bebas. Dan dia tidak mendekati yang namanya yaitu perbuatan zina, karena itu perbuatan yang dilaknat dan dilarang oleh Allah SWT dan tidak diperbolehkan. Ya, nah, mungkin untuk tugas kita pada hari ini yaitu LKPD yang bisa mengerjakan. Nanti saya minta cari form tajwidnya ya. Nah, iya. Silakan nanti cari hukum tajwidnya ya yang terdapat dalam surah Al-Isra. Oke. Nah, nanti silakan cari hukum tajwidnya apa saja. Setelah itu nanti silakan dikumpulkan. Terus tolong nanti silakan cari isi kandungan yang terdapat dalam surah Al-Isra atau surah Nur ya. Nanti silakan ditulis di sini sesuai dengan format yang sudah Bapak buat. Nah, ini ya. Nanti silakan dijawab di sini. Kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Oke. Mungkin saya rasa saya cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Untuk materi selanjutnya nanti kita lanjutkan di minggu akan datang. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.